Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Bora Masariku dengan NIM 231210036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Prediksi Turnover Guru SMA SMK di Yogyakarta menggunakan algoritma Random Forest. Latar belakang. Yang pertama, masalah krusial. Tingginya turnover guru mengancam stabilitas pendidikan, menyebabkan kerugian finansial, dan berpotensi menurunkan performa siswa. Yang kedua, akar masalah kompleks. Keputusan pindah dipicu oleh banyak faktor, mulai dari kompensasi, beban kerja, hingga minimnya pengembangan karir. Dan yang ketiga, kelemahan pendekatan konvensional, yaitu metode reaktif seperti exit interview seringkali terlambat dan gagal menangkap akar masalah yang kompleks. Dan yang keempat, ada tantangan analitis. Data turnover bersifat tidak seimbang atau imbalance, yang beresiko menghasilkan model prediksi yang bias dan tidak akurat. Yang kelima, solusi yang diusulkan adalah dengan membangun SPK proaktif dengan algoritma Random Forest untuk memprediksi risiko turnover dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti. Untuk rumusan masalah, faktor-faktor apa yang paling signifikan mempengaruhi intensi turnover guru SMA SMK di Yogyakarta? Yang kedua, bagaimana membangun model klasifikasi random forest yang efektif dan andal untuk memprediksi turnover pada kondisi data yang tidak seimbang. Dan yang ketiga, bagaimana merancang sebuah prototipe sistem pendukung keputusan yang mampu menyajikan probabilitas turnover dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami di balik setiap prediksi. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor paling signifikan yang mempengaruhi intensi turnover guru SMA SMK di Yogyakarta. Dan yang kedua, membangun model klasifikasi prediktif berbasis algoritma Random Forest yang mampu menangani permasalahan data yang tidak seimbang dalam memprediksi turnover guru. Selanjutnya, merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem pendukung keputusan yang menyajikan probabilitas turnover guru secara individual disertai dengan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian menyediakan sistem pendukung keputusan bagi sekolah untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat serta menyusun strategi retensi guru secara efektif. Yang kedua, menyediakan model prediksi yang mampu menangani data tidak seimbang secara akurat, sehingga dapat mengidentifikasi guru berisiko tinggi turnover secara lebih andal. Yang ketiga, menghasilkan prototipe sistem pendukung keputusan yang menyajikan prediksi risiko turnover beserta penjelasannya untuk tiap guru guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih personal dan proaktif. Selanjutnya, tinjauan pustaka singkat. Peran sistem pendukung keputusan. Penelitian seperti PARC pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana machine learning dapat dikembangkan menjadi sistem pendukung keputusan yang canggih. Sistem pendukung keputusan tidak hanya memprediksi, tapi juga mengubah data historis menjadi decision intelligence yang memungkinkan manajemen beralih dari pendekatan reaktif ke strategi proaktif yang berbasis data. Prediksi atrisi dan keunggulan Random Forest. Penelitian oleh Pratama 2025 dan Salman dan Al-Jauher 2024 mengonfirmasi bahwa algoritma Random Forest sangat efektif untuk tugas klasifikasi di bidang sumber daya manusia. Algoritma ini unggul dalam akurasi, mampu menangani hubungan data yang kompleks, dan menyediakan mekanisme fitur importance untuk mengidentifikasi prediktor dominan seperti gaji. Tantangan dan solusi data tidak seimbang. Turnover adalah kejadian langka atau rare event yang membuat data sangat tidak seimbang. Studi oleh Shalika 2024 dan Gural 2024 menunjukkan bahwa teknik oversampling seperti SMOTE sangat krusial dan efektif untuk meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas minoritas. Contohnya seperti kasus turnover. Selanjutnya, faktor pendorong turnover guru. Literatur yang ada seperti studi oleh Susan 2022 dan Audia Hairani 2023 secara konsisten menyoroti faktor-faktor seperti kepuasan upah, gaya kepemimpinan, peluang pengembangan karir, dan kondisi kerja
sebagai pendorong utama keputusan guru untuk bertahan atau meninggalkan profesinya. Oke, sekarang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental. Di sini terdapat 5 tahapan atau alur penelitian. Tahapan pertama ya, yaitu akuisisi dan pemahaman data. Populasi dan sampel itu menggunakan data guru yang keluar dan masih mengajar di SMA SMK di Yogyakarta dengan target 300 responden. Yang kedua, data primer diperoleh langsung dari guru melalui kuesioner. Data sekunder diperoleh dari arsip sekolah dan studi terdahulu. Terus, exploratory data analysis atau EDA untuk memahami distribusi dan korelasi data. Selanjutnya, pada tahap pra-pemrosesan data, data cleaning digunakan untuk menangani data yang hilang dengan metode imputasi modus. Encoding mengubah fitur kategorikal menjadi numerik atau yang disebut dengan one-hot encoding. Selanjutnya, penanganan data tidak seimbang dengan menerapkan SMOTI pada data latih untuk menyeimbangkan jumlah kelas turnover dan bertahan. Selanjutnya, mitigasi bias dengan menerapkan teknik rewire untuk memastikan keadilan atau fairness pada kelompok demografis. Terus pada tahap pemodelan machine learning digunakan teknik stratified split dengan membagi 80% data sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Selanjutnya, model klasifikasi yang menggunakan algoritma random forest dan untuk teknik melatih modelnya menggunakan supervised learning. Selanjutnya pada tahap evaluasi model. Di sini ada dua metode untuk penilaiannya, yaitu pertama kinerja prediktif untuk mengukur menggunakan metrik yang relevan untuk data tidak seimbang, menggunakan metrik F1 score, presisi, akurasi, dan recall. Untuk penilaian keadilan, menganalisis demographic parity dan equal opportunity untuk memastikan model tidak diskriminatif. Selanjutnya pada tahap interpretasi dan perancangan sistem pendukung keputusan. Interpretasi global menganalisis fitur importance dari random forest untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh secara umum. Dan yang kedua, interpretasi secara lokal dengan menerapkan SHAP untuk memberikan probabilitas turnover guru dan menampilkan penyebab yang paling berpengaruh. Selanjutnya, prototipe sistem pendukung keputusan ini dirancang dengan menggunakan arsitektur 3 lapis atau 3-tier arsitektur. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.